Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ayu Izzatia Khairina dari SMKS Miftahul Qulub Pamekasan, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun kodrat manusia sepenuhnya demi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan dianalogikan sebagai seorang petani dan murid adalah benih atau biji tumbuhan. Misalnya, biji tanaman yang ditanam di tanah yang subur dan cukup cahaya matahari, disiram, dipupuk, dan dirawat dengan baik oleh petani, maka akan menghasilkan tanaman atau buah yang berkualitas. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya adalah pendidikan disesuaikan dengan lingkungannya, sedangkan kodrat zaman menunjukkan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan waktu dan ruang. Mengingat pendidikan itu bersifat dinamis, maka baik siswa ataupun pendidik harus bisa menyesuaikan dengan baik. Yang ketiga, berpihak pada murid. Berpihak pada murid bukan berarti menghamba, tetapi artinya kita sebagai pendidik memenuhi kebutuhan murid dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan menyesuaikan dengan kompetensi, bakat, dan minat peserta didik guna membangun insan yang merdeka. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan yang cukup penting. Salah satu pendidikan tentang adab ini berawal dari pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara memaparkan, budi pekerti merupakan perpaduan cipta rasa dan karsa manusia. Tempat utama untuk membentuk budi pekerti seseorang adalah di lingkungan keluarganya. Waktu seorang anak di lingkungan keluarga lebih banyak dibandingkan dengan waktu di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Maka, keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah observasi kelas, yang kedua adalah menganalisis kompetensi gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada peserta didik. Strategi pertama adalah observasi kelas atau sekaligus observasi peserta didik. Observasi kelas ini merupakan strategi awal yang bisa dilaksanakan pendidik dengan cara wawancara peserta didik dan mengamati kemampuan peserta didik. Pada kesempatan ini, pendidik mewawancarai peserta didik mengenai minat belajar atau kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik dalam kelas tersebut, sekaligus mengevaluasi seperti apa model pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Yang kedua adalah menganalisis kompetensi dan gaya belajar peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, setelah melakukan observasi, pendidik melakukan analisis hasil observasi tersebut mengenai kegiatan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Strategi yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi peserta didik.
Setelah kegiatan observasi dan menganalisis, pendidik membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang menekankan pada student center. Nah, di sini pendidik membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pendidik harus memenuhi kebutuhan siswa. Kebutuhan tersebut mengenai bakat, potensi, dan kemampuan peserta didik. Strategi yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya. Di sini saya sebagai seorang pendidik memberikan beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan yang lebih menekankan pada kebutuhan peserta didik. Jadi, kegiatan pembelajarannya berpihak pada peserta didik. Di mana di sini peserta didik menjadi peran utama dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, bukan berarti guru bersifat pasif. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan kegiatan pembelajarannya. Di sini peserta didik lebih bebas dalam mengeksplor kemampuannya, bebas berkarya, kreatif dan berinovasi. Strategi terakhir adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik. Pada tahap ini merupakan tahapan hasil dari kegiatan pembelajaran. Peserta didik mendapat apresiasi dalam bentuk apapun yang bersifat positif dan mendidik. Dari strategi ini beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh saya sebagai seorang pendidik. Apresiasi yang pertama dalam bentuk nilai. Yang jelas secara tidak langsung dan secara langsung kita sudah melakukan penilaian. Jadi setiap peserta didik mendapatkan nilai. Terus yang kedua adalah berupa hadiah kecil dari seorang guru atau pendidik terhadap siswanya yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga adalah apresiasi dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian kepada siswa. Apresiasi di sini lebih ditekankan kepada apresiasi positif dari pendidik terhadap peserta didik agar memberikan dampak positif dan motivasi kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, itulah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.